Suamiku menamparku di depan seluruh keluarga besarnya. Lalu, ibu mertuaku tersenyum puas, menyuruhku angkat kaki dari rumah itu malam itu juga. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu satu hal. Sertifikat tanah, akta rumah, dan seluruh surat warisan atas tanah seluas 2 hektar tempat mereka berdiri. Semuanya atas nama saya. 5 tahun saya diam. 5 tahun saya menelan setiap hinaan. Dan malam itu, saya memutuskan diam. Saya sudah cukup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak, lalu lega di akhir. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita makin saling mengenal. Sudah siap? Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Dulu, saya seorang dokter umum di sebuah klinik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 5 tahun terakhir, saya tidak lagi memakai jas putih saya. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipaksa. Rumah tempat kami tinggal berdiri megah di pinggiran Bintaro. 2 lantai. Halaman luas. Pagar besi tinggi yang mengilap setiap pagi karena Bibi Inah membersihkannya. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Marmer dingin di setiap lantai. Orang yang lewat di depan pagar pasti mengira penghuni rumah ini hidup bahagia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tanah dan rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Ayah seorang notaris terpandang sebelum beliau meninggal. Beliau memindahkan seluruh aset atas nama saya. Anak tunggalnya, sertifikat, akta, surat warisan. Semuanya tersimpan rapi atas nama Anindya, bukan atas nama siapapun yang lain. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah saya menikah, Ibu Raka, yang harus saya panggil Bu Wati, datang berkunjung. Lalu, beliau tidak pernah pulang. Katanya hanya menginap beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 5 tahun. Bersama beliau, datang pula Sinta, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun, yang sampai hari itu belum juga mandiri. Sinta tinggal di kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang dulu saya siapkan untuk anak saya kelak. Sejak hari itu, rumah saya berhenti menjadi rumah saya. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tidak terasa. Bu Wati mulai mengatur isi dapur. Beliau memindahkan perabotan, mengganti tirai, menyuruh Bibi Inah memasak menu yang berbeda. Saya diam. Saya pikir beliau hanya ingin merasa berguna di usia senjanya. Saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya. Lalu hal-hal kecil itu membesar. Suatu malam, saya pulang larut dari klinik. Ada pasien gawat darurat yang harus saya tangani sampai tengah malam. Begitu saya membuka pintu, Bu Wati sudah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan tajam. Perempuan macam apa yang pulang selarut ini? Kata beliau, pelan. Suamimu di rumah. Tapi kamu malah keluyuran entah kemana. Saya menahan napas. Saya bekerja, Bu. Ada pasien yang harus saya tolong. Bu Wati mendengus. Bekerja. Istri yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan sok sibuk di luar sana. Saya menatap Raka, berharap suami saya membela saya. Tapi, Raka hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Hal-hal seperti itu lalu menjadi rutinitas. Setiap kali saya pulang, selalu ada komentar. Kalau saya pulang cepat, saya disebut malas-malasan di klinik. Kalau saya pulang larut, saya disebut tidak becus mengurus suami. Apapun yang saya lakukan, selalu salah di mata Bu Wati. Meja makan, yang seharusnya menjadi tempat keluarga berkumpul dengan hangat, berubah menjadi arena penghakiman. Suatu malam, saya menyiapkan masakan kesukaan Raka, rendang,
yang saya masak sendiri sepulang dari klinik. Meski tubuh saya sudah lelah, saya menatanya rapi di meja, berharap setidaknya malam itu bisa berlalu dengan damai. Tapi Bu Wati mencicipi sesuap, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. "Rendangmu terlalu asin, tidak seperti buatan ibu kandungnya Raka. Pantas saja Raka makin kurus, makanya tidak enak begini." Saya menunduk. "Maaf, Bu, nanti saya perbaiki." Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. "Mbak Anindya kan sibuk jadi dokter. Mana sempat belajar masak yang benar?" Raka, suami saya, hanya diam. Ia bahkan ikut mendorong piring rendang itu menjauh, lalu meminta Bibi Inah memesankan makanan dari luar. Rendang yang saya masak dengan susah payah dibiarkan dingin di meja, tak tersentuh. Saya makan sendirian malam itu di dapur. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini hanya soal makanan, tidak penting. Tapi sebenarnya yang sakit bukan soal rendangnya. Yang sakit adalah perasaan bahwa di rumah ini tidak ada satupun usaha saya yang dianggap cukup. Begitulah hari-hari saya berjalan. Setiap pagi saya bangun, mencoba menjadi cukup baik untuk mereka. Setiap malam saya tidur dengan rasa bahwa saya selalu kurang. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai ikut bersuara. Adik ipar saya itu punya cara bicara yang manis di permukaan, tapi menusuk di dalamnya. "Mbak Anindya," katanya suatu pagi, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Bibi Inah. "Klinik itu kan tidak menghasilkan banyak. Buat apa capek-capek? Kakak saya kan sudah cukup mapan." Saya tersenyum tipis. Saya tidak menjawab, karena saya tahu klinik itu lebih dari sekedar uang bagi saya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya masih merasa menjadi diri saya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya menyimpan bahkan satu hal itu. Tekanan untuk berhenti bekerja datang seperti air yang menetes pelan tapi pasti. Mula-mula Bu Wati mengeluh sakit kepala setiap kali saya berangkat. Lalu beliau mulai pura-pura jatuh di kamar mandi, supaya saya merasa bersalah meninggalkannya. Sinta menambah bumbu. Katanya, tetangga sudah mulai bergunjing. Menantu keluarga ini lebih sibuk mengurus orang lain daripada mertuanya sendiri. Saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya bertahan. Sampai suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. "Anindya," katanya, "ibu sudah tua. Sinta juga butuh ditemani. Berhentilah dari klinik itu demi keluarga ini." Saya menatapnya lama. "Raka, klinik itu hidupku. Kamu tahu itu. Hidupmu sekarang di sini," jawabnya dingin. "Sebagai istri, sebagai menantu, jangan egois." "Egois," kata itu menusuk dalam-dalam. "Akulah yang setiap bulan menanggung listrik rumah ini, belanja dapur, bahkan uang jajan Sinta. Tapi akulah yang disebut egois." Keesokan paginya, saya menyerahkan surat pengunduran diri ke klinik dengan tangan gemetar. Saya melepas jas putih saya, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di lemari paling bawah. Hari itu, sebagian dari diri saya mati. Setelah saya di rumah penuh waktu, perlakuan mereka justru semakin parah. Sinta memperlakukan saya seperti pembantu kedua. "Mbak, tolong setrikakan baju ini." "Mbak, kopi saya kurang manis." "Mbak, kamar saya belum dibereskan." Saya, yang dulu menyelamatkan nyawa orang di ruang gawat darurat, kini disuruh-suruh oleh adik ipar saya sendiri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Di tengah semua kepedihan itu, hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Bibi Inah. Bibi Inah sudah mengabdi pada keluarga saya sejak saya kecil. Beliau dulu bekerja untuk ayah saya dan ikut tinggal bersama saya setelah ayah meninggal. Beliau tahu siapa pemilik rumah ini yang sebenarnya. Beliau tahu betapa kerasnya ayah saya bekerja membangun semua ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Bibi Inah mengetuk pintu kamar saya pelan. Beliau membawa semangkuk sup hangat. "Ibu belum makan dari tadi pagi," bisik beliau. Saya buatkan sup. Diam-diam. Jangan sampai Bu Wati tahu. Saya menerima mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bibi." Bibi Inah duduk di tepi tempat tidur, lalu menggenggam tangan saya. "Bu Anindya, saya ini cuma pembantu. Saya tidak bisa berbuat banyak.
Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini di rumah yang dibangun bapak ibu sendiri. Bapak pasti sedih kalau melihat ini dari atas sana. Kata-kata itu membuat saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang yang akhirnya merasa dimengerti. Bibi, kata saya, suatu hari nanti semua ini akan berubah. Saya janji dan Bibi akan tetap di sini bersama saya. Bibi Inah tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Saya akan menunggu hari itu. Bu, sejak malam itu saya tahu saya tidak benar-benar sendirian dan harapan kecil itu cukup untuk membuat saya bertahan sedikit lebih lama. Bibi Inah, pembantu kami yang setia, beberapa kali menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Suatu kali, ia berbisik, "Sabar ya, Bu. Saya tahu rumah ini milik Ibu. Saya yang dulu ikut almarhum Bapak Ibu." Kata-kata itu satu-satunya pelipur lara saya. Lalu masalah uang mulai muncul ke permukaan. Bu Wati mengumumkan bahwa Sinta akan segera bertunangan. Pernikahannya direncanakan besar-besaran. Dan tanpa bertanya, beliau menatap saya, Anindya, yang akan menanggung semuanya. Sudah sepantasnya menantu berbakti. Angkanya bukan main. 500 juta untuk pesta. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, saya sudah tidak bekerja. Dari mana uang sebanyak itu? Wajah Bu Wati mengeras. Jual perhiasanmu. Atau beliau berhenti sejenak. Jual saja sebagian tanah rumah ini. Toh ini rumah keluarga. Saya tertegun. Rumah keluarga. Mereka benar-benar mengira rumah ini milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan di balik dinding ruang keluarga, saya mendengar suara Bu Wati dan Sinta yang sedang berbisik-bisik. Bu, kapan kita suruh dia tanda tangan? Suara Sinta. Sabar, jawab Bu Wati. Kita buat dia merasa tidak punya pilihan dulu. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi atas nama Raka. Lalu kita atur sisanya. Tangan saya membeku memegang gelas. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang sah milik saya ke tangan Raka. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi malam itu mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan perempuan yang sudah 5 tahun mereka anggap bodoh. Keesokan harinya, Raka benar-benar menyodorkan sebuah map. Isinya, surat pernyataan pengalihan hak. Tanda tangan di sini, katanya santai. Biar urusan administrasi rumah lebih gampang. Semua atas namaku saja. Saya memandang map itu, lalu saya tersenyum kecil. Aku perlu baca dulu. Raka, beri aku waktu beberapa hari. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Mereka pikir saya hanya mengulur waktu karena takut. Padahal beberapa hari itu adalah waktu yang saya butuhkan. Siang itu, dengan alasan menengok teman lama, saya pergi ke kantor seorang notaris dan pengacara di Kuningan. Namanya Bu Ratna. Beliau adalah sahabat almarhum ayah saya. Dan beliau menyimpan salinan asli seluruh dokumen warisan saya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Bu Ratna membuka berangkas dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Sertifikat hak milik, akta warisan, surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Semuanya tanpa kecuali atas nama Anindya. Semua ini masih sah 100% atas namamu. Nak, kata Bu Ratna pelan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya tanpa tanda tanganmu. Ayahmu sengaja membuatnya begitu. Beliau seperti sudah tahu hari ini akan datang. Air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya ingat siapa saya sebenarnya. Bu Ratna, kata saya, menyeka mata. Saya butuh bantuan ibu. Bukan untuk menjual, tapi untuk membuat mereka mengerti siapa pemilik rumah ini. Bu Ratna tersenyum. Almarhum ayahmu akan bangga. Ceritakan rencanamu. Saya menjelaskan semuanya kepada Bu Ratna. Tentang surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani. Tentang rencana Bu Wati dan Sinta yang saya dengar malam itu. Tentang 5 tahun yang saya lewati dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, beliau melepas kacamatanya. Lalu menatap saya dengan tatapan penuh keyakinan. Anindya,
kata beliau. Kamu tidak perlu menjual apapun. Kamu tidak perlu mengusir mereka dengan kekerasan. Hukum sudah berdiri di pihakmu sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran itu di depan mata mereka. Pada saat yang paling tepat, beliau menjelaskan rencananya. Beliau akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti. Beliau juga akan mengatur agar seorang petugas dari Badan Pertanahan hadir untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung jika ada yang meragukan. Tapi yang terpenting, kata Bu Ratna, adalah kamu, Anindya. Kamu harus berani berdiri di depan mereka semua dan mengatakan kebenaran. Dokumen ini hanya alat. Keberanianmu yang akan mengakhiri semuanya. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya pijakan. Saya bukan lagi menantu yang takut. Saya adalah putri seorang notaris, pemilik sah atas tanah yang diwariskan ayah saya dengan cinta. Sebelum saya pulang, Bu Ratna menggenggam tangan saya. Ayahmu pernah berkata kepada saya bertahun-tahun lalu, katanya, Ratna, kalau suatu hari nanti ada yang mencoba menyakiti Anindya lewat harta ini, pastikan dia tahu bahwa aku sudah melindunginya jauh sebelum hari itu datang. Hari itu sudah datang. Nah, dan ayahmu menepati janjinya. Air mata saya jatuh lagi. Bukan air mata kepedihan, tapi air mata seorang anak yang merasa, bahkan dari kejauhan, masih dilindungi oleh ayahnya. Saya pulang ke rumah malam itu dengan hati yang berbeda. Saya menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman. Lalu saya menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu momen yang tepat. Dan saya tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Selama 5 tahun itu, ada banyak luka kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Saya ingin menceritakan beberapa, agar kalian mengerti betapa beratnya diam yang saya pilih. Pernah suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di tempat tidur. Kepala saya berat. Saya meminta Raka mengambilkan obat di lemari dapur. Tapi dari ruang sebelah, saya mendengar suara Bu Wati. Biarkan saja. Sakit sedikit, begitu saja manja. Kamu temani ibu nonton dulu. Dan Raka, suami saya, memilih menemani ibunya menonton televisi. Sementara istrinya menggigil sendirian sampai pagi. Saya bangun keesokan harinya, mengambil obat sendiri. Lalu menyeduh teh hangat untuk diri saya sendiri. Saya menangis di dapur, pelan-pelan, agar tidak ada yang dengar. Tapi saya tetap bangkit, karena di klinik masih ada pasien yang menunggu saya. Saat itu, saya belum berhenti bekerja. Lalu ada peristiwa cincin. Ibu saya sebelum meninggal mewariskan sebuah cincin emas bermata zamrud kepada saya. Itu satu-satunya peninggalan dari beliau yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Suatu hari, cincin itu hilang dari laci kamar saya. Saya mencari kemana-mana. Panik bukan main. Beberapa minggu kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Sinta. Cincin ibu saya di jari adik ipar saya, Sinta. Itu cincin saya, peninggalan ibu saya, kata saya. Mencoba menahan suara. Sinta menatap cincin di jarinya dengan santai. Oh, ini. Ibu yang kasih ke aku, katanya. Daripada nganggur di laci, mending dipakai yang masih muda. Lagi pula, Mbak sudah punya banyak, kan? Saya menatap Bu Wati. Beliau hanya mengangkat bahu. Kamu sudah kaya, Anindya. Apa salahnya berbagi dengan keluarga? Saya tidak menjawab. Saya kembali ke kamar, menutup pintu. Dan untuk kesekian kalinya, menelan air mata. Cincin ibu saya, satu-satunya kenangan yang tersisa, kini menjadi hiasan di tangan orang yang menghina saya setiap hari. Ada lagi peristiwa yang paling menyakitkan, tentang anak. Selama bertahun-tahun, saya dan Raka belum dikaruniai anak. Itu adalah luka pribadi saya. Dan Bu Wati, alih-alih menghibur, justru menjadikannya senjata. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak berguna, kata beliau suatu hari di depan beberapa tamu. Untung saja Raka sabar. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kamu saya minta pergi. Kata-kata itu menusuk paling dalam. Karena di balik topeng dokter yang kuat, saya juga seorang perempuan yang punya kerinduan sendiri. Tapi saya menelannya. Saya selalu menelannya.
Hari demi hari, saya merasa semakin kecil di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan barang-barang saya. Mereka mengganti foto pernikahan saya di ruang tengah dengan foto keluarga Raka. Mereka bahkan mengubah kamar tidur utama menjadi kamar Bu Wati dan memindahkan saya serta Raka ke kamar yang lebih kecil di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir mungkin jika saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat kebaikan saya. Saya salah. Kebaikan yang tidak dihargai hanya akan dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, peristiwa surat pengalihan hak itu membuka mata saya. Mereka tidak menginginkan kesabaran saya. Mereka menginginkan segalanya yang saya miliki. Dan saat itulah saya tahu, diam saya harus berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menyetrika baju Sinta. Saya tetap membuatkan kopi untuk Bu Wati. Saya tetap diam ketika Raka pulang larut tanpa kabar. Tapi di dalam, saya sudah berbeda. Setiap hinaan kini tidak lagi menusuk. Karena saya tahu semua ini sebentar lagi akan berakhir. Bu Ratna mengabari saya bahwa semua persiapan sudah selesai. Hanya butuh satu momen yang tepat. Sambil menunggu, ada satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan ini benar. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah. Ia membawa map dan mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan. Ia mencari Bu Wati soal cicilan yang menunggak. Ternyata, selama ini Bu Wati diam-diam meminjam uang ke berbagai tempat dengan dalih bahwa beliau pemilik rumah mewah ini. Para pemberi pinjaman percaya karena melihat rumah megah di belakang beliau. Pria itu menatap saya. Ibu Wati ada. Cicilan beliau sudah menunggak 3 bulan. Total tunggakan 200 juta. Beliau bilang, rumah ini jaminannya. Saya tertegun. Jadi inilah yang mereka lakukan. Dengan nama baik dan rumah yang sebenarnya milik saya. Mereka berhutang kemana-mana. Mempertaruhkan properti yang bahkan bukan milik mereka. Saya menjelaskan kepada pria itu dengan tenang bahwa rumah ini bukan atas nama Bu Wati. Saya tunjukkan salinan sertifikat yang kebetulan saya simpan. Wajah pria itu berubah pucat. Ia sadar perusahaannya telah ditipu dengan jaminan palsu. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun kepada Bu Wati. Saya hanya menyimpan kejadian itu dalam ingatan. Sebagai satu lagi alasan mengapa diam saya harus segera berakhir. Mereka tidak hanya menghina saya, mereka mempertaruhkan warisan ayah saya untuk keserakahan mereka sendiri. Dan momen yang saya tunggu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam-malam menunggu itu, saya sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto ayah saya yang saya simpan di dalam laci. Foto beliau mengenakan kemeja batik, tersenyum hangat. Di hari beliau melantik saya sebagai dokter. Ayah saya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap nasihatnya selalu saya ingat. Beliau pernah berkata, "Anindya, harta itu bisa diambil orang, tapi ilmu dan harga diri tidak ada yang bisa merampasnya darimu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya." Selama 5 tahun, saya telah menyerahkan harga diri saya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saya menyerahkannya dengan dalih kesabaran. Tapi malam-malam itu, memandangi wajah ayah saya berjanji. Saya akan mengambilnya kembali. Saya juga memikirkan klinik saya. Pasien-pasien yang dulu mempercayakan kesehatan mereka kepada saya. Anak-anak kecil yang saya obati. Ibu-ibu yang saya temani saat melahirkan. Saya merindukan menjadi diri saya yang itu. Bukan menantu yang ketakutan, tapi dokter yang dipercaya. Perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam, tekad saya semakin bulat. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya menunggu waktu. Akhir pekan itu, Bu Wati mengadakan acara keluarga besar di rumah. Halal bihalal, katanya. Meski lebaran sudah lama lewat, sebenarnya itu hanya alasan untuk memamerkan rumah megah yang mereka kira milik mereka kepada seluruh sanak saudara. Belasan kerabat datang. Paman, bibi, sepupu Raka, semuanya berkumpul di ruang tengah yang luas. Bu Wati duduk di tengah seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal
dan perhiasan emas yang berkilau. Sinta memamerkan cincin tunangannya kepada para tamu. Raka berdiri di samping ibunya, tersenyum bangga. Dan saya disuruh hilir mudik membawa nampan berisi makanan dan minuman. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan untuk tamu-tamu yang bahkan tidak tahu nama saya. Di tengah keramaian itu, salah seorang bibi bertanya kepada Bu Wati, "Wati, rumah ini bagus sekali. Punya siapa sebenarnya?" Bu Wati tertawa lebar. "Iya, punya kami." "Lah, punya anak saya, Raka. Dia yang membangun semua ini dengan keringatnya sendiri. Saya yang sedang membawa nampan berhenti sejenak. Tangan saya menggenggam erat tepi nampan itu. 5 tahun. 5 tahun saya menelan kebohongan ini. Tapi malam ini, biarlah menjadi yang terakhir." Mungkin Bu Wati melihat ekspresi saya. Atau mungkin beliau hanya ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Beliau memanggil saya dengan suara keras. "Anindya, kemari kamu." Saya mendekat. Semua mata kini tertuju pada saya. "Lihat menantu saya ini," kata Bu Wati kepada para tamu. Suaranya penuh sindiran. "Sudah 5 tahun menumpang di rumah ini. Tidak pernah berterima kasih. Bahkan untuk membiayai pernikahan adik iparnya saja, dia menolak." "Menantu macam apa ini?" Wajah saya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. "Bu," kata saya pelan tapi jelas, "saya tidak menumpang rumah ini." "Diameter," potong Bu Wati. "Beraninya kamu membantah di depan keluarga besar." Raka melangkah maju. Wajahnya merah. "Anindya, jaga sikapmu. Ini ibuku. Jangan bikin malu." "Raka, kamu harus dengar." Dan saat itulah tangan Raka melayang. Plak! Tamparan itu mendarat keras di pipi saya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang mendadak senyap. Nampan di tangan saya jatuh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Seluruh ruangan terdiam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga. Sinta justru tersenyum kecil, puas. Bu Wati mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Bagus," kata Bu Wati dingin. "Itu baru namanya suami yang tahu cara mendidik istri. Sekarang, kamu, Anindya, kemasi barangmu. Malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Kami sudah muak denganmu." Saya berdiri diam. Tangan saya menyentuh pipi yang masih terasa perih. Lalu, perlahan, saya menegakkan punggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan bingung. "Keluar dari rumah ini," kata saya pelan. "Baik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seseorang." Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik satu pesan singkat. Lalu, saya menatap Bu Wati dan Raka dengan tenang. Tamu saya sudah menunggu di luar. Beri saya 5 menit. Setelah itu, saya jamin, kalianlah yang akan mengemasi barang dari rumah ini. Suasana di ruang tengah berubah aneh. Bu Wati mengernyit. "Tamu? Tamu apa? Kamu sudah gila, ya?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan tenang menuju pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Dari luar, 2 orang melangkah masuk. Yang pertama, seorang perempuan parubaya berkacamata, mengenakan blazer abu-abu yang rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Yang kedua, seorang pria berseragam, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dadanya. Para tamu saling berbisik. Bu Wati menatap dengan curiga. "Selamat malam," kata perempuan berkacamata itu dengan suara tegas dan formal. "Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya notaris sekaligus kuasa hukum resmi dari pemilik sah rumah dan tanah ini." Dan beliau, Bu Ratna menoleh ke arah saya, "adalah klien saya, Ibu Anindya." Ruangan langsung riuh. Bu Wati berdiri dari sofanya. "Apa-apaan ini?" "Pemilik sah, rumah ini milik anak saya." Bu Ratna tidak terganggu sedikit pun. Dengan tenang, beliau membuka map merah itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. "Izinkan saya meluruskan," kata beliau. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tanah seluas 2 hektar tempat rumah ini berdiri, beserta seluruh bangunan dan isinya, adalah warisan dari almarhum Bapak Notaris terpandang.
ayah dari Ibu Anindya, sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum keluarga Bapak Raka pindah ke sini. Seluruh sertifikat hak milik telah resmi atas nama Ibu Anindya dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Wajah Raka berubah pucat pasi, seperti seluruh darah ditarik dari tubuhnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini aku. Bapak Raka, potong Bu Ratna dingin. Bapak tidak pernah memiliki 1 sentimeter pun dari tanah ini. Bahkan kamar tempat Bapak tidur selama 5 tahun ini, secara hukum, adalah milik istri Bapak. Pria berseragam itu maju selangkah. Saya petugas dari Badan Pertanahan Nasional, katanya. Saya hadir malam ini untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Jika ada pihak yang meragukannya, silakan diperiksa. Semua data ini juga tercatat di sistem nasional. Bu Wati terhuyung. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah panik. Bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian memalsukan dokumen. Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bicara dengan suara penuh. Memalsukan, Bu, kata saya. Ibu masih ingat surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani minggu lalu? Yang Ibu rencanakan bersama Sinta diam-diam di ruang keluarga malam itu. Saya dengar semuanya, Bu. Setiap kata. Mata Sinta melebar. Wajahnya memucat. Mbak menguping. Bukan menguping, Sinta, jawab saya. Tenang. Mendengar kebenaran di rumah saya sendiri. Kalian ingin saya menyerahkan rumah ini supaya bisa kalian atur sesuka hati. Tapi kalian lupa satu hal. Ayah saya seorang notaris. Beliau mengajari saya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen lain dari tangan Bu Ratna. Surat pengalihan hak yang disodorkan Raka. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Surat yang kalian suruh saya tanda tangani. Saya bawa ke notaris. Dan tahukah kalian apa isinya? Bukan sekedar administrasi seperti yang Raka katakan. Ini surat yang mengalihkan seluruh hak milik rumah ini ke nama Raka. Kalian ingin merampas warisan ayah saya di depan mata saya dengan tipu daya. Ruangan senyap total. Para kerabat yang tadinya memihak Bu Wati kini menatap beliau dengan tatapan berbeda. Salah seorang paman Raka berdiri. Wati. Jadi, ini benar. Kau dan Raka mencoba merebut rumah menantumu sendiri. Bu Wati tergagap. Tidak, bukan begitu. Kalian hanya apa? Potong saya. Suara saya kini tegas, tidak lagi gemetar. 5 tahun saya menelan setiap hinaan kalian. Saya berhenti dari pekerjaan yang saya cintai karena kalian memaksa. Saya membiayai listrik, dapur, bahkan uang jajan Sinta dengan tabungan saya sendiri. Dan kalian menyebut saya penumpang di rumah yang seluruhnya milik saya. Air mata Sinta mulai jatuh. Mbak Anindya, maaf. Saya tidak tahu. Kamu tahu, Sinta, kata saya. Kamu hanya tidak peduli. Selama kamu nyaman, kamu tidak peduli siapa yang kamu injak. Raka, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba terjatuh ke lutut. Anindya, dengar. Aku khilaf. Ibu yang menghasutku. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu. Pria yang menampar saya di depan keluarganya sendiri 1 jam yang lalu. Kamu tidak tahu, kata saya pelan. Kamu tahu persis. Raka, kamu yang menyodorkan surat itu. Kamu yang menyuruh saya berhenti bekerja. Kamu yang menampar saya malam ini di depan semua orang demi membela ibumu. Sekarang, kamu berlutut, bukan karena menyesal, tapi karena kamu baru sadar. Kamu tidak punya apa-apa. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan, menatap satu persatu wajah keluarga besar yang malam itu menjadi saksi. Kalian ingin tahu kebenarannya, kata saya. 5 tahun lalu, ketika ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah 2 hektar ini untuk saya, anak tunggalnya. Saya bisa saja menjualnya, lalu hidup nyaman
tanpa beban. Tapi saya memilih membangun rumah tangga di atasnya. Saya membuka pintu rumah ini untuk ibu mertua saya. Ketika beliau bilang ingin menginap beberapa hari, saya membuka kamar terbaik untuk adik ipar saya. Saya membiayai semuanya, dari listrik sampai pesta yang tidak pernah jadi itu. Saya berhenti di depan Bu Wati, dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Saya disuruh berhenti dari profesi yang saya cintai. Saya disebut penumpang. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ayah saya sendiri. Cincin ibu saya diambil. Dan ketika itu semua tidak cukup, kalian berencana merampas rumahnya juga. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Bu Wati dengan tatapan jijik. Seorang sepupu Raka berkata pelan, "Astagfirullah, tega sekali." Raka masih berlutut. Tubuhnya gemetar. "Anindya, aku mohon. Jangan permalukan aku lebih jauh. Kita bisa bicara baik-baik." "Bicara baik-baik?" Saya menatapnya. "Berapa kali aku mengajakmu bicara baik-baik selama 5 tahun ini? Raka, berapa kali aku memintamu membelaku? Sekali saja. Kamu selalu memilih diam. Atau lebih buruk, kamu memilih melawan aku. Malam ini, kamu bahkan menamparku. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik." Sinta menangis di sudut ruangan. "Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, cincin itu aku akan kembalikan. Simpan saja." "Sinta," kata saya datar. "Cincin itu sudah kehilangan maknanya begitu kamu memakainya dengan cara seperti itu. Yang aku inginkan bukan cincin. Yang aku inginkan adalah rumahku dan hidupku kembali." Bu Wati, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa keangkuhannya. "Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kami punya hak." Bu Ratna menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Secara hukum, menumpang bertahun-tahun tidak memberikan hak kepemilikan apapun, apalagi tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Ibu tidak punya satu pun dasar hukum untuk tetap tinggal di sini." Bu Wati membuka mulut, tapi kali ini tidak ada kata-kata yang keluar. Keangkuhan yang selama ini menopang beliau runtuh seketika. Bu Ratna melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Bu Wati dan Raka. "Ini surat pemberitahuan resmi," katanya. "Sebagai pemilik sah klien saya, Ibu Anindya, memberikan waktu 7 hari kepada seluruh penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti ini untuk meninggalkan rumah. Setelah 7 hari, jika kalian masih menetap, kami akan menempuh jalur hukum, penggusuran paksa, dengan pendampingan pihak berwenang." Bu Wati merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tubuhnya melemas, jatuh terduduk di sofa kulit mahal yang dulu beliau banggakan. Sofa yang ternyata bukan miliknya. Tidak mungkin. Gumam beliau berulang-ulang. Saya berjalan mendekat. Saya berlutut sedikit, menyamakan pandangan dengan beliau. Dan untuk terakhir kalinya, saya bicara dengan suara tenang. "Bu Wati, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menyiapkan makanan ibu, membelikan baju tidur sutra ibu, perhiasan ibu. Saya melakukannya bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sayang sekali, ibu mengira kebaikan saya adalah kebodohan." Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. "Mulai malam ini, rumah ini kembali menjadi rumah saya. Dan saya akan kembali ke klinik saya. Karena ternyata yang selama ini menahan saya bukanlah ketidakmampuan, tapi rasa takut yang sengaja kalian tanam dalam diri saya." Malam itu, para tamu pulang satu persatu dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian untuk Bu Wati. Beberapa kerabat menatap saya dengan rasa bersalah, seolah ingin meminta maaf karena selama ini ikut percaya pada kebohongan itu. Salah seorang bibi yang tadi bertanya tentang pemilik rumah mendekati saya sebelum pulang. "Anindya," katanya pelan, "maafkan kami. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami selama ini. Kamu perempuan yang kuat. Saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Saya hanya butuh rumah saya kembali." Bibi Inah, pembantu setia yang sudah ikut keluarga saya sejak zaman ayah, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya, Bu," bisiknya,
Akhirnya ibu berani. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya memeluk beliau. Bibi Inah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah berubah, yang selalu tahu siapa saya sebenarnya. 7 hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Hari pertama, Bu Wati masih mencoba melawan. Beliau menelpon sana-sini, mencari pengacara, mencoba mencari celah hukum. Tapi tidak ada celah. Bu Ratna sudah memastikan setiap dokumen rapi, tanpa cacat. Ayah saya, bahkan dari alam baka, melindungi saya dengan sempurna. Hari kedua, Sinta mendatangi saya di kamar. Tunangannya yang mendengar skandal di acara keluarga itu ternyata membatalkan pertunangan. Keluarga pria itu tidak mau berbesan dengan keluarga yang mencoba menipu menantu sendiri. Sinta menangis, memohon agar saya membantunya. Mbak Anindya, tolong. Pernikahanku batal gara-gara ini. Tunanganku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Dulu mungkin hati saya akan luluh, tapi tidak lagi. Sinta, kata saya, selama 5 tahun, aku menyetrika bajumu, membuatkan kopimu, membersihkan kamarmu, dan kamu memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Sudah waktunya kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Sinta keluar dari kamar dengan air mata, tapi saya tidak goyah. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa kerabat Raka yang malam itu menyaksikan semuanya datang menemui saya satu persatu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut percaya pada cerita Bu Wati. Salah seorang paman bahkan berkata, "Anindya, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan. Kami malu pernah memandang rendah perempuan sebaik kamu." Saya berterima kasih kepada mereka, tapi saya tidak menyimpan dendam. Dan saya juga tidak butuh pengakuan mereka. Yang saya butuhkan, saya sudah dapatkan. Kebenaran sudah berdiri tegak di depan semua orang. Hari keempat, saya kembali ke klinik. Saya mengeluarkan jas putih saya dari lemari paling bawah. Melipatan 5 tahun yang membuatnya berdebu dan memakainya kembali. Begitu saya mengenakannya, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang. Direktur klinik menyambut saya dengan hangat. "Dr. Anindya, kami selalu menunggu Anda kembali. Kursi Anda tidak pernah kami berikan kepada siapapun." Air mata haru menggenang. Ternyata dunia yang saya tinggalkan masih membuka pintu untuk saya. Hari pertama saya kembali bekerja. Seorang pasien lama mengenali saya. Seorang ibu yang dulu anaknya pernah saya tangani saat sakit keras. "Dr. Anindya, Anda kembali. Kami semua merindukan Anda. Tidak ada dokter yang sesabar Anda." Kata-kata sederhana itu menyembuhkan luka yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar kering. Hari demi hari, saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat. Jas putih yang dulu saya simpan dengan air mata, kini saya kenakan dengan bangga. Saya ingat lagi mengapa dulu saya memilih menjadi dokter. Bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi karena saya ingin menolong orang dan tidak ada yang berhak merampas itu dari saya. Hari ketujuh, rumah kembali sunyi. Bu Wati dan Raka mengemasi barang mereka. Koper demi koper diturunkan dari lantai 2. Sinta sudah pergi lebih dulu, menumpang di rumah kerabat jauh. Saya berdiri di teras, menyaksikan mereka pergi. Bu Wati berhenti sejenak di depan saya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat tua dan lelah. "Anindya," katanya parau. Aku tidak menyangka kau setegar ini." "Bu," jawab saya. "Saya selalu setegar ini." Ibu hanya memilih untuk tidak melihatnya. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Raka adalah yang terakhir. Ia berdiri di depan saya dengan koper di tangan. "Anindya," katanya, "bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku berjanji akan berubah." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya nikahi dengan penuh cinta. Pria yang menampar saya demi ibunya. Lalu berlutut ketika tahu saya kaya. "Raka," kata saya, "cinta tidak bisa dibangun di atas rasa hormat yang sudah hancur. Kamu memilih ibumu
di atas pernikahan kita berkali-kali. Kamu menampar saya di depan keluargamu, lalu kamu berlutut, bukan karena cinta, tapi karena uang. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Surat cerai sudah disiapkan oleh Bu Ratna. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar besi yang menyilap itu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Saya berjalan masuk, menyusuri lantai marmer yang dingin, melewati sofa kulit yang kini kembali menjadi milik saya. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan mengusir udara pengap yang selama ini memenuhi rumah. Bibi Inah datang membawa secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di ruang tengah, dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang menakutkan seperti dulu, tapi keheningan seorang yang akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Klinik saya semakin ramai. Saya bahkan mulai merencanakan untuk membuka klinik kedua. Rumah warisan ayah saya rawat dengan cinta. Saya mengubah kamar yang dulu ditempati Sinta menjadi perpustakaan kecil, tempat saya membaca di akhir pekan tentang Raka. Saya dengar ia kini tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya, usaha yang selama ini ia banggakan. Ternyata tidak pernah sebesar yang ia ceritakan, tanpa rumah mewah untuk dipamerkan. Kebanggaan itu runtuh. Sinta, kabarnya, kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Tapi saya juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah keadilan yang paling sederhana. Setahun setelah malam itu, hidup saya benar-benar berubah. Klinik kedua yang saya impikan akhirnya terwujud. Kali ini di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Saya merekrut beberapa dokter muda, melatih mereka, dan membangun tempat yang ramah bagi pasien yang kurang mampu. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan. Rumah warisan ayah saya kini penuh dengan kehangatan yang berbeda. Setiap akhir pekan, saya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk bermain di halaman luas itu. Rumah yang dulu dipenuhi sindiran dan kebencian, kini dipenuhi tawa anak-anak. Saya rasa ayah saya akan tersenyum melihatnya. Bibi Inah tetap tinggal bersama saya. Beliau sudah seperti keluarga. Setiap pagi, kami minum teh bersama di teras, menyaksikan matahari terbit di balik pagar besi yang kini terasa seperti pelindung, bukan penjara. Tentang Raka, ia akhirnya menandatangani surat cerai. Saya dengar ia mencoba membangun usaha lagi, tapi tanpa modal dan tanpa rumah untuk dipamerkan. Semuanya jauh lebih sulit. Bu Wati yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana di kontrakan, ditanggung oleh anak-anaknya yang lain. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menyesal, tapi itu bukan lagi urusan saya. Sinta, setelah beberapa tahun bekerja keras, kabarnya mulai bisa berdiri sendiri. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang. Ia bilang, baru setelah merasakan susahnya hidup mandiri, ia mengerti betapa kejamnya ia dulu kepada saya. Saya membalas singkat. Saya memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, kesabaran bukanlah kebodohan, tapi keduanya punya batas. Jangan pernah membiarkan orang lain meyakinkanmu bahwa kamu tidak berharga, hanya karena kamu memilih untuk diam dan bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengubur mimpinya demi keluarga yang tidak pernah menghargainya. Perempuan yang menelan hinaan setiap hari, sambil berharap suatu saat kebaikannya akan dilihat. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Suami yang lupa bahwa pernikahan adalah tentang berdiri di samping pasanganmu, bukan di belakang ibumu sambil menyalahkan istrimu. Memilih orang tua
bukanlah dosa, tapi membiarkan orang tua menghancurkan pasanganmu dan ikut menamparnya. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang takut kehilangan anak laki-lakinya, lalu memilih menghancurkan perempuan yang mencintai anaknya. Ketakutan itu pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menderita, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menegakkan punggung, dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.